Selamat pagi. Jadi di sini saya Jason Sanjaya dari Kampus University dari kelompok 6 ingin mewawancarai terkait pajak dengan Ibu. Putri Pramitasari, biasa dipanggil Mita. Saya salah satu penyuluh di Kanwil DJP Jakarta Timur. Oke. Bu Mita, jadi sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Mita mengenai pengetahuan seputar pajak. Jadi menurut Ibu itu pajak itu sebenarnya apa sih, Bu? Jadi kalau pajak itu merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di sini poin pentingnya nih buat kawan-kawan pajak semua ya, mungkin ya adik-adik generasi muda nih, sebenarnya setiap orang itu belum tentu bayar pajak. Artinya apa? Untuk bisa membayar pajak atau menunaikan kewajiban perpajakan, dia harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu adalah misalnya contohnya dia harus bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia atau warga negara asing yang menetap kurang lebih 183 hari dan seterusnya ya, itu di Undang-Undang KUP ada. Kemudian syarat objektif itu apa? Punya yang namanya penghasilan. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu dengar bahwasanya kalau yang tahun lalu ya, oh bayi itu sudah harus bayar pajak karena apa? Dia punya NIK. NIK nantinya akan digunakan sebagai identitas untuk melakukan hak dan kewajiban wajib pajak gitu, bukan ya. Jadi ketika harus berkontribusi wajib kepada negara ini itu ada dua unsur. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat subjektif dan harus memenuhi syarat objektif. Ketika salah satunya tidak memenuhi, ya dia tidak harus membayar pajak. Jadi begitu pengetahuan seputar pajak dari Bu Mita. Kemudian Bu, saya juga ingin bertanya mengenai opini Ibu terkait pajak yang dikenakan kepada Ibu Mita. Jadi gimana nih opini Ibu? Baik, kalau terkait dengan kami ya, ketika kami diundang sebagai narasumber, itu merupakan tugas kami. Jadi segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, unit vertikal pun ya, mulai dari kantor pusat atau kantor pelayanan pajak manapun, itu tidak dikenakan biaya. Selain itu, untuk melakukan penyuluhan seperti ini ya, Mas Jason ya tentunya. Jadi itu tidak dikenakan biaya. Walaupun misalnya mengundang nih, misalnya ada tema terkait dengan apa kenaikan PPN mau dibahas gitu ya, atau mungkin terkait dengan pembayaran pajak penghasilan dan sebagainya gitu ya, mengundang salah satu narasumber dari kantor pajak, itu tidak dikenakan biaya, free, karena memang sudah merupakan tugas kami untuk melakukan edukasi gitu. Oke, itu benar-benar opini yang sangat eksklusif dan berharga dari Bu Mita ya. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir, saya juga penasaran Bu. Jadi itu menurut Ibu tuh sebenarnya peran Pancasila sebagai dasar pajak itu apa sih Bu? Baik, sebagai warga negara itu kan kita menjalankan sesuai dengan norma-norma atau kita mengikuti aturan yang ada. Pajak itu kan merupakan tadi, kalau kita sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, berarti kita harus melakukan itu gitu ya, melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Karena apa? Dengan kita taat pajak, kita juga ikut membangun negara. Nah, uang dari pajak itu untuk apa? Untuk membangun negara ini, untuk melakukan pembiayaan kepada negara, termasuk misalnya membangun jalan tol, memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, kemudian banyak sekali yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, saya yakin seharusnya dia juga akan taat pajak ya. Oke, jadi intinya pajak itu sangat penting bagi kita. Kelak walaupun ntar kita udah kerja, kita juga harus wajib bayar pajak ya Bu ya. Itu wajib. Apapun profesinya ya, apapun Yeah. profesinya, ketika sudah memang harus bayar pajak, taatlah membayar pajak, karena dengan kita taat membayar pajak, kita akan memberikan kontribusi lebih untuk negara. Benar, karena pajak itu sebagai bentuk kontribusi untuk negara. Nah, menurut Ibu ada nggak sih dampak negatif dari membayar pajak atau dari terkait pajak itu, ada dampak negatifnya nggak menurut Ibu? Kalau dampak negatif tidak ada ya, karena kan kita tahu nih uang pajak itu untuk apa gitu kan. 71% penerimaan negara itu dari sektor pajak. Nah, penerimaan negara itu kan dilakukan untuk pembiayaan negara. Yang perlu digarisbawahi sebagai generasi muda adalah nantinya jangan lupa ketika kita sudah memiliki penghasilan di kelak ya, sudah berprofesi sebagai dokter, insinyur dan sebagainya, jangan lupa untuk membayar pajak. Jadi
Jadi jangan sampai menjadi orang yang free rider, ya kan? Gitu. Menikmati hasilnya tapi nggak mau bayar, Benar. gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi generasi yang seperti itu ya. Dengar tuh teman-teman. Jadi kita sebagai generasi emas yang akan ditetapkan masa depan, kita harus taat, wajib membayar pajak. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu untuk meminta waktunya terkait wawancara ini. Jadi kita akhiri di sini ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai jumpa.